wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitria Agustina dengan NPM 22130222021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas paru-paru, kulit, hati, usus besar, dan ginjal. Masing-masing organ ekskresi tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dari dalam tubuh. Pertama, ada ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan dan obat-obatan atau racun yang terdapat di darah. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Nah, jika tubuh kelebihan garam atau mineral, ginjal akan membuangnya. Nah, zat sisa yang terkumpul akan diubah menjadi urin. Nah, urin akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran yang disebut ureter untuk kemudian dibuang saat buang air kecil. Untuk yang kedua, yaitu kulit. Kulit manusia memiliki sekitar 2-4 juta kelenjar keringat. Kelenjar ini tersebar di seluruh bagian tubuh, namun paling banyak terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Kelenjar keringat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama ada kelenjar ektrin yang terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer. Untuk yang kedua, yaitu ada kelenjar apokrin yang menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat serta terdapat di folikel rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Pada dasarnya, keringat yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh dan melumasi kulit serta rambut. Namun, sebagai bagian dari sistem ekskresi, kelenjar keringat juga berperan membuang racun dari dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkannya. Ada usus besar. Pada dasarnya, usus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu usus kecil dan usus besar. Sebagian besar nutrisi dan sekitar 90% air yang terkandung dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap harinya terserap ke dalam usus kecil. Sementara itu, usus besar bertugas untuk menyerap sisa air dan nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh usus kecil. Usai diserap, sisa makanan dan minuman tersebut diubah menjadi feses, lalu dibuang melalui dubur saat Anda buang air besar. Yang keempat, yaitu ada hati. Hati berperan penting dalam proses pengolahan racun atau detoksifikasi. Salah satu zat beracun yang dibuang dan diolah oleh hati adalah amonia, yaitu zat sisa dari hasil penguraian protein. Jika dibiarkan menumpuk dalam tubuh, amonia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal. Nah, untuk yang kelima yaitu ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Dalam proses pernapasan, paru-paru merupakan tempat pertukaran oksigen yang diperoleh dari udara ke dalam darah. Nah, darah yang telah mengandung oksigen akan disalurkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Setelah memperoleh oksigen, setiap sel tubuh akan menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa metabolismenya. Nah, karbon dioksida merupakan zat beracun yang bisa berbahaya bagi kesehatan. Nah, apabila menumpuk di dalam darah.
Untuk membuangnya, karbon dioksida akan dibawa oleh darah kembali menuju paru-paru dan dikeluarkan ketika menghembuskan napas. Nah, untuk gangguan pada sistem ekskresi sendiri, yaitu pertama ada batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan di mana garam kalsium disimpan di rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal ini muncul sebagai kristal yang tidak larut. Deposito ini terbentuk karena seseorang mengonsumsi terlalu banyak garam, mineral, dan terlalu sedikit mengkonsumsi air. Untuk yang kedua, yaitu ada penyakit kuning. Penyakit kuning itu apa sih? Penyakit kuning itu adalah penyakit yang disebabkan oleh saluran empedu tersumbat yang mencegah empedu mengalir ke duodenum. Cairan empedu kemudian di dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Nah, untuk yang ketiga ada diabetes mellitus atau diabetes mellitus. Seseorang dapat terkena diabetes karena pankreas tidak memproduksi insulin atau menghasilkan sedikit insulin. Insulin itu apa sih? Insulin itu adalah hormon yang mengontrol jumlah gula atau glukosa dalam darah. Nah, dalam kondisi ini konsentrasi glukosa dalam urin dan darah seseorang sangat tinggi, sehingga harus sangat berhati-hati agar tidak mempengaruhi penyakit lain. Nah, untuk cara pencegahannya sendiri yaitu pertama dengan memperbanyak minum air putih. Kedua, atur pola makanan. Pilihlah makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran untuk dikonsumsi setiap hari. Ketiga, ada menjaga berat badan. Keempat, yaitu ada berhenti merokok dan stop minum minuman beralkohol. Yang kelima ada rutin berolahraga. Yang keenam hindari mengonsumsi obat-obatan yang dijual secara bebas, misalnya obat penghilang rasa sakit tanpa saran dokter. Yang ketujuh ada batasi konsumsi dan penggunaan garam pada makanan. Kedelapan ada kontrol gula darah dan tekanan darah tubuh. Nah, cukup sekian video yang dapat saya tampilkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat untuk saya, kamu yang nonton, dan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.